Jenazah korban KMP Tunujaya yang tenggelam di Selat Bali kembali ditemukan nelayan di pantai Pelabuhan Jembrana, Bali. Jenazah pertama berjenis kelamin laki-laki ditemukan pukul 6 pagi tadi oleh nelayan di pantai Pangamengan dengan ciri-ciri mengenakan celana hitam pendek tanpa baju. Jenazah kedua juga berjenis kelamin laki-laki ditemukan 1 jam kemudian sekitar 2 km dari bibir pantai Pelabuhan. Korban mengenakan celana pendek dan baju hitam lengan pendek. Hingga saat ini 42 korban sudah ditemukan, 30 orang selamat dan 12 orang lainnya meninggal dunia. Sementara 23 korban masih dalam pencarian. Sehari sebelumnya, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kedua korban ini ditemukan di perairan Tanjung Anjir, Sembulangan, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini berjarak lebih dari 30 mil dari titik awal kejadian. Ya, izin pimpinan proses evakuasi tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Polairut. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan nelayan sekitar pukul 1:24 waktu Indonesia Barat dengan korban berjenis kelamin laki-laki memakai kaos hitam lengan pendek dan celana pendek warna hitam. Sementara 1 jenazah lainnya berjenis kelamin laki-laki mengenakan baju lengan pendek dan celana pendek ditemukan pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di lokasi yang sama. Kedua jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi untuk identifikasi lebih lanjut. Bahwasanya kita menemukan semalam 1 yang juga korban jiwa dari KMP Tunu yang tenggelam di hari Kamis kemarin. Kemudian dan hari ini kita menemukan juga 1. Kita langsung melaksanakan kegiatan evakuasi dimulai dari Bulungan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kita membawanya ke Pantai Bum dan diserahkan ke teman di VAI untuk dilaksanakan identifikasi. Kondisinya seperti apa? Kondisinya pada saat ditemukan rata-rata berada di atas permukaan air dengan badan dan wajah ke bawah air. Hingga saat ini korban ditemukan sebanyak 40 orang, di antaranya 30 orang ditemukan selamat dan 10 orang ditemukan meninggal dunia. Sementara 25 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali resmi diperpanjang selama 3 hari ke depan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kemanusiaan berdasar dari hasil evaluasi dengan masih ditemukannya sejumlah korban. Sesuai ketentuan Undang-Undang, operasi SAR dilakukan selama 7 hari dan seharusnya berakhir hari Selasa 8 Juli 2025. Namun melihat kondisi di lapangan masih pencarian, akhirnya ini diperpanjang. Sebagai informasi, di hari pertama perpanjangan ini 2 jenazah laki-laki kembali ditemukan di perairan Pembuahan, Desa Banyu Biru, Jembrana hari Rabu yang kemudian dikirim ke RSU Blambangan, Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dengan perpanjangan masa pencarian ini diharapkan dapat menemukan lebih banyak korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya untuk menyelamatkan diri. Pengecekan ini untuk mencari penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan di posko kemanusiaan tenggelamnya KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Usai pertemuan, KNKT juga mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang kapal untuk menyelamatkan diri. Sekoci ini kemudian dibawa ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain sekoci,
KNKT sebelumnya juga sudah memeriksa sejumlah barang bukti, termasuk dokumen kapal, untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam yang hingga kini sudah menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Temuannya kan banyak barang-barang dari penumpang dan sudah sebagian dibawa ke kapal. Kemarin juga kita sampaikan untuk warga penumpang dilihat dulu, nanti setelah kita selesai untuk kita gunakan untuk identifikasi oleh tim DBI, kemungkinan ada rambut, ada apa yang bisa dipakai untuk DNA. Sementara itu, tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian 27 penumpang kapal yang masih hilang. Pencarian juga diperluas untuk menemukan bangkai kapal yang diduga kuat bergeser sekitar 800 meter dari lokasi awak kejadian di kedalaman 60 meter. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, penyisiran bawah laut oleh tim SAR mendapatkan titik terang. Objek diduga kuat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berhasil terdeteksi. Setelah memperluas pencarian, tim SAR berhasil mendeteksi objek bawah laut diduga kuat sebagai bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Benda tersebut berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di bawah laut. Ditemukan 1 hingga 2 mil dari lokasi kapal tenggelam. Deteksi benda dilakukan menggunakan citra sensor milik Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan. Adapun spesifikasi benda berbentuk panjang dan lebar. Informasi ini didapatkan dari Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI. Dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menceritakan penemuan objek di bawah air yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Objek tersebut terdeteksi memiliki panjang 50 sampai 60 meter. Untuk hari kedua sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu kapal dari salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan perkuatan lagi dari TNI AL, dan TNI AL sedang mendatangkan dengan kekuatan yang ada di hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendetek secara persis posisi kapal tersebut. Pemirsa, tenggelamnya kapal penumpang Tanu Pratama Jaya di Selat Bali masih menyisakan tanda tanya. DPR RI pun mencecar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi akan dugaan adanya kesalahan prosedur sebelum kapal berlayar. Pencarian jenazah korban kapal tenggelam di Selat Bali hingga kini masih terus dilakukan. Petugas gabungan SAR menyisir perairan Tanjung Anjir, Semburangan, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Izin pimpinan proses evakuasi tim SAR gabungan Basarnas potensi beserta Polres. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi. Saat rapat di DPR RI, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dicecar soal dugaan kesalahan prosedur sebelum kapal berlayar. Baik Pak Menteri, mungkin yang menjadi pertanyaan ini kan karena jaraknya sangat dekat dari pantai, kok sudah tenggelam. Betul. Kan kalau logika banyak orang menduga, jangan-jangan pada saat sandar nih kapal ini sudah ada masalah, Pak. Misal gitu loh. Ini mungkin sedikit dijelaskan kepada kita supaya publik tahu, Pak. Ini sebelum berlayar itu sebetulnya apakah ada pengecekan kembali, Pak, oleh yang perlu dilaporkan oleh KSOP atau mungkin otoritas pelabuhan setempat atau bagaimana sehingga
kapal ini boleh berlayar atau hanya berlayar berangkat dari ramcek terakhir saja pada tanggal 3 Juni itu. Mohon izin, Pak. Baik, untuk pada saat berlayar, jadi nakoda diwajibkan untuk menyampaikan kondisi kapal kepada KSOP untuk mendapatkan surat perintah berlayar, Pak. Dan laporan dari nakoda bahwa kondisi kapal layak untuk berlayar. Kini tim SAR tak hanya mencari korban yang masih hilang. Saat ini tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan RVO atau robot bawah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar kos. Polisi juga masih selidiki penyebab tewasnya korban. Tempat kejadian perkara digelar petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng di rumah indekos Godia, Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa sore. Polisi juga memeriksa sejumlah ruang lainnya di indekos, halaman depan, serta tempat sampah. Tujuannya untuk mencari petunjuk tewasnya Arya Daru Panganyunan. Polisi juga memasang garis kuning agar lokasi kejadian tetap steril selama proses penyelidikan. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan, wajahnya masih dilakukan, cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang yang hilang? Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Sebelumnya, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas di kamar kos di Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban penuh lakban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi sebuah kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta untuk mengidentifikasi jasad korban. Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan, pria asal Jalan Munggur, Yogyakarta, yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari istrinya yang kesulitan menghubungi ponsel korban sejak 2 hari lalu. Istri korban kemudian meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk, itu ditarik selimutnya. Polisi kini masih menyelidiki tewasnya korban dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas. Selanjutnya jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas tersebut untuk menangani sejumlah permasalahan di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Menurut Yusril, Wapres Gibran akan secara khusus mendapat tugas menangani sejumlah persoalan di Papua. Yusril mengatakan Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga mengurus permasalahan HAM.
Ya, saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Ya. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga turut menyinggung keputusan Prabowo menunjuk Menteri HAM Natalius Pigai. Ia berpendapat langkah Prabowo itu tepat mengingat latar belakang Pigai yang berasal dari Papua dan juga aktivis HAM. Namun belum ada keterangan resmi dari istana terkait penugasan Wakil Presiden Gibran tersebut. Pemirsa, Miss World 2025 Opal Suchata Swangsri ini tengah menikmati kunjungannya ke Indonesia jelang malam final Miss Indonesia 2025. Miss World asal Thailand ini berkesempatan untuk mengunjungi iNews Media Group di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedatangan Miss World 2025 Opal Suchata Swangsri disambut hangat founder and chairwoman Miss Indonesia of Organization yang juga eksekutif chairwoman MSC Group Liliana Tonusudibyo beserta co-CEO MSC Group Angela Tonusudibyo dan Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring di iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Miss World asal Thailand ini berbincang bersama dan melihat video company profile MSC Media sebagai salah satu perusahaan media terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Opal Suchata Swangsri juga diajak berkeliling melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, seperti Jakarta Concert Hall yang bisa menampung hingga lebih dari 1.000 penonton, serta melihat studio berita iNews Media Group, televisi berita nomor 1 di Indonesia. Miss World juga berkesempatan melakukan sesi wawancara talk show di studio RCTI dan menjajal menjadi seorang news anchor yang membawa berita dalam bahasa Indonesia. Rangkaian kunjungan Miss World ditutup dengan jamuan makan malam di Hotel Bintang 6 Park Hyatt, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Founder and Chairwoman Miss Indonesia of Organization Liliana Tonusudibyo menyampaikan kebanggaan dan juga harapan kepada para finalis Miss Indonesia 2025 dengan kehadiran Miss World 2025 Opal Suchata Swangsri diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para finalis agar tampil lebih maksimal dan juga memberikan yang terbaik. Tidak hanya cantik, namun para finalis Miss Indonesia tahun 2025 ini diharapkan menjadi perempuan yang berkualitas dan memberikan pengaruh positif untuk membangun generasi yang berkarakter, tangguh, dan juga berprestasi. Para finalis yang akan bersaing di Grand Final ini berjuang untuk merebut gelar The Next Miss Indonesia 2025. Pada acara Press Conference di MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Founder and Chairwoman Miss Indonesia Organization Liliana Tonusudibyo berharap dengan kehadiran Miss World 2025, Opal Suchata Swangsri dapat menjadi motivasi para grand finalis untuk menampilkan yang terbaik. Harapannya tentunya dengan adanya Miss World datang ke Indonesia ini memberikan dukungan yang memberikan semangat tentunya kepada adik-adik finalis Miss Indonesia 38 finalis ini supaya mereka besok tampil lebih lagi, lebih maksimal dan melakukan yang terbaik tentunya. Dan harapan saya juga dengan adanya Miss World ini kita ada kerjasama yang baik antara Miss Indonesia dengan Miss World. In the end, it's not just us being beautiful, putting on a gown, wearing a crown and walk. It's more of what we put on the table, also as in what we can help with the society, what we can contribute to make this world a better place, and also what we believe or what we think should be fixed or should be solved as an global issue. Gelaran ini juga menjadi bentuk komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui karakter dan prestasi yang dimiliki para Miss Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Raga Firdaus, iNews melaporkan.